Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Di malam hari ini, mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, setelah kita melewati kelas relawan kemarin yang kelima, alhamdulillah kita sampai di kelas relawan yang keenam dengan tema Psychological First Aid. Untuk memulai kelas relawan di malam hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan langsung ke narasumber kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal nih sama saya, terutama sama narasumbernya. Kalau teman-teman pengurus mungkin udah nggak asing nih sama narasumber yang malam hari ini, karena kita beberapa kali juga ngadain kelas dengan beliau, materinya keren-keren banget dan interaktif banget. Dan malam hari ini teman-teman berkesempatan untuk juga bisa menyaksikan atau mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kita yang kece ini. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Jutana. Teman-teman bisa panggilnya Jutana. Bisa panggil Jutana, dan aku di RK sebagai pengurus sudah ya dari awal, alhamdulillah masih stay sampai sekarang. Doain semoga untuk seterusnya juga tetap stay ya, bisa menemani teman-teman semua untuk menjadi teman baik. Oke, itu mungkin perkenalan singkat dari saya, teman-teman. Semoga setelah perkenalan kita bisa makin akrab, makin bisa bekerja sama untuk membangun program-program otonomi ke depannya. Oke, ini narasumber kita akan saya perkenalkan. Nama lengkap beliau boleh teman-teman catat, dirasa mungkin penting ya. Boleh teman-teman catat, silakan. Nama beliau, nama panjangnya itu Prapti Leguminosa, MPhil psikolog. Nah, Prapti Leguminosa, kalau nggak salah beliau ini namanya berasal dari bahasa Latin, Mbak ya. Unik banget namanya. Nah, kita biasa menyapa beliau dengan wah biologi, kata Caca. Ya. Kita biasa menyapa beliau dengan sapaan Mbak Egum. Ya. Halo Mbak Egum. Halo, Nah, beliau ini masuk kan ya? Iya, masuk. Oke. Beliau ini lahir di Sambelia. Ada yang tahu Sambelia di sini di mana? Saya juga baru dengar nih. Sambelia, 1 Mei 1992. Di Rumbuk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ayo, ada nggak yang mungkin satu kampung sama beliau di sini? Boleh di kolom chat atau bersuara, teman-teman. Beliau dari Rumbuk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan menamatkan S1 dengan jurusan psikologi di Universitas Islam Indonesia. Dan kemudian melanjutkan juga Magister Psikologi Profesi di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Beberapa teman baik kita ada yang orang Jogja nih, Mbak nih. Ada Caca, ada Kamil juga di sini yang mungkin dekat dengan kampusnya. Nah, kemudian pengalaman pekerjaan beliau mulai dari Merapi Emergency and Rescue Unit atau MERU di UII juga sebagai koordinator pendampingan psikologis untuk orang tua dan anak. 2010 tuh ketika Merapi meletus ya kalau nggak salah ya. Merapi. Ya mungkin teman-teman dari Jogja inget nih memori dulu. Mungkin nanti bisa jadi bahan apa ya? Studi kasus Mbak nih. Menarik banget karena beberapa di sini mungkin ketika 2010 kemarin tuh masih agak ya SMP mungkin ya atau SMA mungkin beberapa teman baik kita. Kemudian beliau juga pernah jadi dosen prodi psikologi di tahun 2016 dan 2018. Kemudian di 2018 sampai dengan 2019 beliau menjadi psikologinya Dompet Duafa. BTW nih Dompet Duafa baru kemarin ulang tahunnya yang ke-28 teman-teman. Dan sekarang lagi ngadain giveaway di akun Instagramnya. Ini spoiler aja ya, kalau teman-teman mau ikutan silakan. Nah, kemudian beliau juga di 2019 sampai 2020 itu sebagai HR di Training and Development di Medco Group
di Jakarta dan sekarang sebagai Head of Research and Development di Medco Group. Nah, ini pemateri kita malam hari ini yang sangat luar biasa sekali, akan menyampaikan materi tentang psychological first aid. Mungkin bagi teman-teman sudah pernah dengar ataupun sudah familiar dengan istilah ini, ada juga mungkin yang masih bertanya-tanya, apa sih psychological first aid itu atau disingkat PFA? Nah, kalau teman-teman dengar kata P3K mungkin udah nggak asing ya. Udah nggak asing, apalagi mungkin anak PMI, istilah P3K pertolongan pertama pada kecelakaan gitu. Nah, itu ya hampir bisa dikatakan mirip lah gitu. Nah, konteksnya kalau P3K itu untuk kecelakaan yang sifatnya fisik, kayak mungkin kakinya berdarah karena jatuh, ataupun tangannya juga berdarah karena jatuh, itu kan apa namanya sakit fisik yang dialami orang, yang itu butuh pertolongan pertama, karena kalau dibiarkan bisa terjadi infeksi. Nah, itu konteksnya fisik. Nah, PFA juga atau psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis mirip-mirip dengan P3K, mirip ya. Hanya saja kalau PFA itu lebih ke sisi psikologisnya. Jadi bukan hanya fisik aja nih yang butuh perhatian, butuh diobatin, tapi juga psikologis juga butuh pertolongan pertama. Karena kalau tidak bisa jadi juga atau punya kemungkinan besar juga infeksi kalau nggak segera ditangani gitu. Makanya penting banget materi malam hari ini karena teman-teman juga bagian dari teman baik aku temanmu yang insya Allah akan menjadi relawan di lokasinya masing-masing dan menerima layanan konsultasi. Ya, itu sedikit pengantar dari saya agar teman-teman makin penasaran, makin pengen belajar dan siap-siap buat nyatat materinya. Oke, langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita malam hari ini, Mbak Egum. Waktu debat disilakan. Boleh give Allah semuanya? Kedengeran nggak? Wadidaw. Terima kasih Mas Jutana. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman RK yang tidak bosan-bosan ya ketemu dengan saya. Semoga teman-teman yang lainnya juga nanti nggak bosan di sini. Dan selamat ulang tahun yang ke-28 juga untuk Dompet Duafa. Semoga makin terus gencar menebar kebaikan di seluruh penjuru. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Bahagia sekali bisa ketemu sama teman-teman luar biasa, walaupun memang di kondisi PPKM Mikro untuk Jawa Bali, memungkinkan kita nggak mungkin gitu maksudnya untuk ketemu tatap muka, tapi di sini anggap aja saya lagi jalan-jalan gitu ya ke Jogja, ke 8 kota yang sudah tersebar di mana-mana nih para relawan RK. Oke, pada kesempatan kali ini saya diamanahi oleh teman-teman RK untuk menyampaikan tentang psychological first aid. Karena setelah ini nanti di pertemuan berikutnya teman-teman akan bedah kasus yang mana mungkin kasus itu akan ada keterkaitannya dengan materi pada malam hari ini, dan sangat diperkenankan untuk teman-teman untuk sambil mencatat gitu ya, karena apa yang tampak di slide nanti sangat mungkin perlu untuk kayak ditambahkan catatan-catatannya dari apa yang saya jelaskan, sehingga nanti teman-teman bisa membuka itu juga untuk mereminder diri ketika bedah kasus di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, tadi Mas Jutana sudah memberikan prolog di awal ya, bahwa pertolongan pertama itu biasanya ada, kita tahunya mungkin P3K. Dan tidak asing juga mungkin buat teman-teman untuk mendengar kata psychological first aid. Sebenarnya mirip ya, tapi ini lebih kepada pertolongan pertama psikologis gitu. Kita kalau di Indonesia kita sering menyebutnya P3 gitu. Oke, next. Ya, kita mulai dari memahami apa sih sebetulnya PFA itu ya teman-teman ya. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya kita sering mendengar istilah pertolongan pertama untuk penyakit-penyakit fisik yang umum gitu ya, kayak cedera dan seterusnya, maka penyakit
atau gangguan yang terkait dengan jiwa atau mental atau sering disebut dan psikis pun sebetulnya memiliki istilah yang serupa. Nah, pertolongan pertama psikologis yang kita sebut namanya di Indonesia seperti itu, atau biasa mungkin kita kenal dengan sebutan psychological first aid ini, sebetulnya adalah serangkaian tindakan yang diberikan untuk membantu menguatkan mental seseorang yang mengalami krisis. Seperti itu. Oh ya teman-teman, mungkin saya mau ngasih tahu dulu bahwa nanti dalam perjalanannya saya menyampaikan materi ini, kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan boleh. Ya, silakan saja. Jadi biar kita juga enak nih, lebih interaktif itu lebih oke. Nah, di sini keywordnya adalah menguatkan mental seseorang yang mengalami krisis. Nah, tapi kita harus pahami dulu yang dimaksud dengan peristiwa krisis itu apa sih? Ya, itu adalah insiden yang memberikan dampak tekanan ya dan pengalaman traumatis pada korbannya. Bukan pada jenis insidennya yang menjadi fokus kita, tetapi dampaknya. Sesederhana kayak mungkin buat kita bagi sebagian orang kayak misalnya kecopetan gitu ya, ya udahlah biasa aja kita ikhlasin. Tapi bagi sebagian orang mungkin itu tekanan yang luar biasa. Nah, itu kan berarti dia sedang mengalami krisis. Jangan-jangan efeknya luar biasa di dirinya gitu. Jadi kita pun tidak melihat sesuatu itu hanya dari bentuk insidennya, tapi justru dampaknya ini yang perlu kita perhatikan. Ya, dampak tekanan apa yang diperoleh oleh pribadi itu dan pengalaman traumatis apa yang menyertainya. Itu yang perlu kita perhatikan juga ya. Pengertian dari peristiwa krisis itu sendiri sebetulnya memiliki pandangan yang berbeda juga nih bagi setiap individu teman-teman. Ya. Jadi semua orang tuh punya penilaian masing-masing terhadap peristiwa sehingga tidak bisa kita samaratakan dan bisa jadi juga semua orang, bukan berarti semua orang harus diberikan PFA ketika mengalami insiden. Karena apa? Karena semua orang itu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan sebetulnya. Tetapi ada banyak ragam reaksi dari setiap individu. Ada orang yang reaksinya luar biasa, cemas, ketakutan berlebih gitu ya, sampai dia nggak bisa mikir, sampai dia nggak bisa berdaya. Nah, jangan-jangan mereka nih yang butuh untuk memperoleh bantuan kita ini, yang PFA ini. Karena tadi dia takut, dia cemas berlebih, dan seterusnya. Tapi ada juga orang yang reaksinya sedang-sedang aja gitu mengalami situasi. Artinya mungkin dia ada reaksi-reaksi yang takut, cemas, tapi dia masih mampu tuh menghadapinya. Dan dia masih berdaya menjalankan fungsinya sehari-hari, berarti ya nggak apa-apa kalau dia menolak untuk ditolong gitu. Ya, jadi nggak semua orang harus diberikan PFA juga. Lihat mana ya orang yang butuh gitu. Nah, bagaimana seseorang bereaksi atas kejadian krisis yang mereka alami ini tergantung pada beberapa faktor, teman-teman. Mari kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, jadi ada beragam faktor yang bisa mempengaruhi reaksi seseorang terhadap kejadian krisis. Ya, yang pertama, bentuk dan keparahan kejadian krisis yang dialami. Kalau misalnya anggaplah di situasi pandemi ini ya, misalnya dia kehilangan seluruh anggota keluarganya, ya sangat mungkin dia juga terguncang secara emosional dan seterusnya. Nah, ini mungkin akan berbeda ketika dia menghadapi krisis yang kayak misalnya kehilangan sahabatnya, misalnya gitu. Gitu ya. Terus kemudian pengalaman mereka dan kejadian buruk sebelumnya. Kalau sebelumnya nih orang sudah mengalami pengalaman traumatis, misalnya baru seminggu kemarin dia kehilangan, maaf misalnya adiknya, berikutnya seminggu kemudian dia kehilangan kakaknya, terus bertubi-tubi gitu ya, dan itu membuat dia jadi kayak lukanya belum kering, jatuh lagi dan lukanya di tempat yang sama, ya akhirnya jadi infeksi. Kira-kira begitu gambarannya.
Sampai sini ada yang mau tanya dulu atau kayak gimana nih gitu? Boleh kalau ada yang mau tanya. Mas Putus cinta Jutana juga mungkin? bisa jadi sumber itu Mbak krisis Mbak ya, bagi sebagian orang mungkin. Kenapa? Karena ini putus cinta bagi sebagian orang Oh mungkin bisa iya, jadi iya. sumber Bisa, krisis. bisa, bisa. Oke. Soalnya banyak banget nih yang cerita soal relationship ke Bisa. RK, aku teman. Mungkin nih, mungkin bagi. Oke. Ini mungkin, ini contoh misalnya, mungkin Mas Jutana, kalau lagi putus cinta menurut Mas Jutana ya udah nggak apa-apa, gampang kok move on, bisa cari yang lain gitu ya. Tapi bagi orang-orang tertentu bisa jadi itu adalah pengalaman yang luar biasa menyakitkan, sehingga dia nggak bisa berdaya menjalankan fungsinya sehari-hari. Nah, jadi bukan dilihat dari putus cintanya, tapi efek yang menyertainya itu tadi gitu ya. Jadi bisa juga itu kita sebut sebagai apa namanya situasi krisis tuh. Ada yang bilang, ayo lo Mas Jutana kasihan mantannya. Oke. Kayaknya pengalaman pribadi ya. Iya, Adalah pengalaman pribadi kayaknya. dukungan yang mereka dapatkan dari orang lain dalam hidup. Orang lain hanya Mbak agak nge-lag, Mbak. mensupport. Mbak, cek. Suaranya hilang. Gambarnya juga hilang, Mbak. Kenapa ini sinyalnya mungkin ya? Boleh tolong konfirmasi teman-teman. Teman-teman pengurus ke Mbak Igumnya. Mungkin ada kendala beliau. Halo, Mbak Igum, cek. Oke, udah ada background-nya tuh. Oh, Kayaknya kakaknya keluar dari Zoom deh, Kak. Halo. udah ada lagi. Ini tuh emang akhirnya saya mengganti providernya. Oh, Gitu ya. oke. Kayaknya masa gara-gara PPKM Mikro terus sinyalnya juga ikutan nggak nyampe Oh. Itu kan agak lucu ya, enggak ada. Tapi udah saya ganti. Maaf ya teman-teman. Tapi Ya, Mbak. teman-teman mencari saya tuh saya jadi kayak merasa senang loh. Oke, lanjut ya. Tadi sampai kesehatan fisik ya. Nah, sekarang selain kesehatan fisik juga kesehatan mental pribadi maupun keluarga itu juga ada pengaruhnya, gitu ya, terhadap faktor-faktor bagaimana sih seseorang bisa menghadapi kejadian krisis seperti itu. Selain itu juga latar belakang budaya, ya usia, biasanya usia-usia apa namanya lansia gitu juga kan mereka sudah mulai ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Contoh deh kayak misalnya di masa pandemi lagi pandemi ya contohnya. Di usia-usia lansia itu kan sebenarnya nggak ada pandemi pun rentan sebenarnya dengan berbagai sakit dan seterusnya. Ditambah dengan kondisi yang seperti ini bisa jadi itu juga menimbulkan kecemasan. Kira-kira gitu. Jadi buat kita mungkin aduh santai aja gitu. Yang penting kita udah prokes nih, udah jalanin prokes. Bismillah deh. Tapi ada juga nih orang yang parnoan karena mungkin dia ada bawaan sakit gitu, sehingga reaksinya pun bisa berbeda. Kayak gitu teman-teman. Begitu cara kita melihat satu kondisi ya. Oke. Itu ada yang sharing di chat, Mbak. Katanya dia pernah ketemu temen yang putus sampai mau bunuh diri. Nah, itu Dan dia. disangka ngawur sama teman-teman yang lainnya. Memang kayaknya kita nggak boleh kayak kamu lebay baru gitu juga udah mau bunuh diri, kamu lebay baru udah nangis gitu ya. Karena seringkali nyepelein kondisi emosi orang lain gitu karena seolah kita sok tahu aja. Nah, ini dia nih.
Kadang begitu ya, kita merasanya ya ampun gitu doang, pengen bunuh diri, lebay deh lu gitu. Kalaupun nih, kalaupun ada apa namanya perasaan yang seperti itu di dalam diri kita, nggak perlu sampai diucapkan, udah dalam hati aja, tapi kita mencoba untuk berempati. Ingat bahwa setiap orang itu memiliki batas toleransi yang berbeda-beda terhadap situasi. Ada yang bahkan kan mungkin buat kita, ya Allah kalau saya di posisi dia mungkin saya nggak akan sanggup. Tapi ada orang ternyata survive gitu. Nah, sama juga di kondisi yang sederhana banget tapi dia sampai membunuh diri, kita nggak pernah tahu pengalaman yang menyertai sebelumnya. Jangan-jangan yang mutusin dia itu adalah sosok yang justru pengganti dari ruang-ruang yang kosong di hatinya yang selama ini nggak pernah terisi. Kita nggak pernah tahu, Masya Allah. Iya ya kan? benar-benar. Benar-benar. Jadi kita nggak bisa langsung bilang, ya elah gitu doang, rumah remah-remah ada gitu. Itu nggak bisa ya, jangan. Makanya nanti di sini, di sesi ini kita juga belajar gimana sih caranya untuk merefleksikan perasaan kita. Gimana caranya untuk mendengarkan orang yang mungkin agak lebay sekali nangisnya. Bahkan nanti kita akan simulasi ya di akhir. Oke, menarik sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke apa namanya slide berikutnya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah tahu ya apa namanya kenapa orang jadi reaksinya beda-beda, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka pada dasarnya pertolongan pertama psikologis itu sebetulnya dilakukan untuk meringankan beban ya para penyintas-penyintas ini. Maksudnya penyintas itu adalah ya korban tadi ya, teman-teman yang mengalami krisis tadi. Nah, fungsinya untuk mengurangi dampak-dampak psikologisnya tadi. Ya, dampak psikologis yang mereka rasakan seperti stres, tertekan dan seterusnya. Dan PFA ini dilakukan untuk membantu seseorang mengembangkan coping fungsionalnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang diakibatkan oleh stres yang mereka rasakan. Duh, Mbak Egum, saya nggak ngerti maksudnya coping fungsional apaan. Oke, coping itu adalah mekanisme untuk mengatasi perubahan yang kita hadapi saat berada dalam situasi yang nggak biasa. Salah satunya misalnya pandemi ini, misalnya. Atau situasi-situasi lain yang menimbulkan beban, yang mana dari beban itu respon tubuh kita itu jadi stres gitu. Maksudnya jadi kayak nggak nyaman. Nah, jadi kita butuh mekanisme untuk mengatasi itu. Ya, kalau mekanisme coping ini berhasil kita jalanin, seseorang biasanya akan mampu untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan atau beban yang akan mereka hadapi. Kira-kira gitu. Ya, ini saya lagi baca chat, katanya suara saya hilang. Kedengeran nggak, Mas Yutana? Kedengeran? Oke. Oh, oke. Oke. Nah, selain itu, teman-teman, ulangin Mbak, ulangin yang bagian mananya nih, yang coping. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Ini kan kita santai aja ya, kita santai aja. Coping, apa sih coping itu tadi ya? Coping itu adalah mekanisme ya untuk atau cara untuk mengatasi perubahan yang kita hadapin gitu saat kita berada dalam situasi yang nggak baik-baik aja. Kadang kan kalau dalam situasi yang nggak baik-baik aja tuh pasti ada beban nih, dan beban itu direspon oleh tubuh kita dalam bentuk apa namanya respon stres, kayak misalnya kita jadi nggak nyaman, nggak berdaya dan seterusnya. Nah, jadi kita harus menemukan mekanisme copingnya, cara untuk mengatasi situasi itu. Kalau kita sudah berhasil mengatasi situasi itu, maka kita juga akan lebih mudah untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan atau beban-beban yang lainnya. Kira-kira gitu, teman-teman. Jadi, justru dari PFA ini harapannya nanti kita bisa membantu orang itu untuk mengembangkan coping tadi, cara untuk mengatasi perubahan tadi. Gitu. Ya. Dan harapannya melalui PFA itu juga kita jadi menumbuhkan harapan nih di dalam diri penyintas
dengan merasa, oh saya lebih tenang, saya sekarang merasa aman, saya ngerasa ya walaupun sendiri saya masih terhubung dengan orang-orang yang akan bisa membantu saya gitu. Jadi kondisi yang tenang itu akan membuat orang juga jadi bisa menemukan solusi gitu, bisa menemukan alternatif-alternatif apa sih yang harus dilakukan untuk tetap survive di kondisi yang nggak menyenangkan tadi, gitu ya. Oke, next. Nah, jadi tujuan PFA ini secara singkatnya tadi ya memberikan rasa aman dan nyaman, membantu penyintas untuk mengurangi reaksi stresnya dengan cara menenangkan mereka, membantu juga untuk menjalin koneksi ke sumber bantuan lain, kayak misalnya, oh kayak tadi nih teman-teman bilang contohnya ada nih orang putus pacar, terus dia pengen bunuh diri. Dan dia udah benar-benar menyakitin dirinya sendiri. Itu kan kadang udah kita nggak bisa ngebantu sejauh kompetensi kita, misalnya maksudnya kalau teman-teman bukan tenaga profesional, teman-teman nggak bisa nih lebih jauh. Maka dia butuh bantuan kayak misalnya mungkin ke psikolog. Nah, maka tugas teman-teman adalah memberikan bantuan untuk menemukan koneksi, paling tidak sampai dengan dia bertemu psikolog, gitu. Itu yang dimaksud dengan menjalin koneksi atau sumber bantuan lain. Atau kalau dalam case ini, kalau balik lagi pandemi gitu, ya mungkin kita nggak tahu caranya, bagaimana caranya biar saturasi oksigennya meningkat gitu ya. Dengan mencarikan rumah sakit itu juga bagian dari PFA gitu. Ya, atau dengan orang tetangga kita yang isolasi mandiri, dengan membawakan mereka makanan, support baik untuk mereka, itu juga bagian dari PFA. Orang jadi ngerasa aman, tenang gitu. Ya. Jadi itulah fungsinya, tujuannya gitu. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan kemampuan adaptasi ya dari para penyintas ketika mereka menghadapi situasi abnormal tadi. Oke, next. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dapat melakukan pertolongan pertama psikologis? Jawabannya adalah teman-teman yang ada di sini semuanya boleh. Asal satu, teman-teman paham dulu makna dari PFA itu sendiri. Tahu prinsip-prinsip dasar dari PFA dan mau berlatih untuk melakukan prinsip dasar tadi. Ada yang disebut dengan look, listen, and link. Ya, nanti itu yang akan kita banyak bahas di sini. Nah, teman-teman harus mampu untuk melakukan 3 hal itu dengan cara yang tepat. Melalui apa? Tentu melalui proses dilatih. Dan sebaiknya dilatih oleh tenaga profesional yang ahli di bidangnya. Boleh oleh psikiater, boleh oleh psikolog, tapi yang memang punya keterampilan di situ, karena memang sudah menjadi basic keilmuannya mereka. Gitu ya. Oke. Next. Kita langsung masuk kepada 3 prinsip PFA. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman, ada 3 hal yang teman-teman harus latihkan di sini. Pertama, yaitu look atau amati, lihat. Ya, jadi prinsip yang pertama ini mencakup gimana sih penolong mengamati lingkungan, ya, serta kondisi yang mengelilingi para penyintas. Jadi nggak cuma penyintasnya aja yang dilihat, lingkungan di sekelilingnya juga perlu dilihat. Ya, di sini tuh penolong kita gitu yang melakukan PFA perlu lebih sensitif terhadap penyintas dengan reaksi-reaksi yang mungkin cukup serius. Contoh, ada orang yang aduh ketakutan banget, deg-degan terus, maksudnya sampai dia teriak-teriak. Kita harus paham bukan fokusnya di dianya. Jangan-jangan dia jadi teriak-teriak ketakutan itu karena di sekelilingnya itu ada hal yang men-trigger, ada hal yang membuat dia nggak nyaman. Maka kalau kita sudah menemukan, oh ini yang kayaknya membuat dia nggak nyaman, tariklah atau bantulah dia berpindah ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Jadi kalau fokusnya cuma ngelihat orangnya doang, nggak ngelihat sekelilingnya, mungkin kita akan memberikan bantuan saat itu juga di tempat itu, jangan-jangan tempatnya yang bikin dia jadi kayak gitu.
Nah, itu juga perlu. Kalau di kondisi bencana, kita tuh yang kita amati itu adalah apakah misalnya kalau gempa, apakah dia ada di tempat yang rawan untuk terdapat apa namanya bangunan yang gampang runtuh gitu. Jadi kita bawa dia ke tempat yang aman. Atau apakah di pengungsian ini apa namanya sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Nah, itu yang kita amati. Jadi berbeda tempat, berbeda pula hal-hal yang perlu diamati. Ya, kayak gitu teman-teman. Maka di sini kita harus peka ya, tidak hanya terhadap reaksi dari orang yang mau kita tolong, tapi juga lingkungan di sekelilingnya. Ya, lihat apa yang perlu diselamatkan, apa yang perlu diamankan, gitu ya. Contoh orang mau bunuh diri, yang perlu kita fokuskan tuh nggak cuma dianya yang mau bunuh diri, apa nih benda-benda yang ada di sekitarnya yang mungkin membuat dia menyakiti dirinya sendiri. Kita amatin, kita ilangin. Contoh benda tajam atau mungkin pecah belah yang bisa dia lempar ke sana kemari. Nah, itu sebaiknya juga kita amankan. Gitu ya. Lalu kemudian listen atau mendengarkan. Nah, mendengarkan di sini adalah maksudnya mendengarkan aktif, teman-teman. Ya, ini adalah komponen yang utama sebetulnya dalam prinsip PFA. Mendengarkan aktif ini yang paling utama. Nah, di proses kedua ini, penolong biasanya akan mendekati para penyintas dengan membangun raport atau membangun koneksi gitu ya, agar orang trust dulu sama kita dan mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan aktif. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami apa sih sebenarnya yang penyintas lagi rasakan. Ya, dengan mendengarkan aktif biasanya kita jadi lebih mudah nih mendalami hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, dengarkan keluhannya dengan tidak menekan, kamu kenapa, ayo cerita, nggak apa-apa gitu. Nggak gitu ya. Jadi memaksa orang untuk cerita juga nggak benar. Ya nggak Mas Jutana. Ini pengalamannya di Iya, RK gimana tuh? bener banget, bener banget. Jadi emang harus atas dasar kesukarelaan juga kan. Mm-mm. Dianya mau dibantu, merasa butuh terbantu, dan yang mau cerita, nggak boleh dipaksa juga. Betul, betul banget. Ya, karena kadang nggak semua orang bisa untuk bercerita saat itu juga. Mm-mm. Kadang dia butuh waktu. Jadi mendengarkan tangisannya aja tuh kadang cukup loh. Kayak misalnya nih orang datang, suaranya nggak keluar, dia cuma nangis aja. Ya udah kita amatin, ya maksudnya membuat dia ngerasa nyaman dan dengerin aja. Kita ada di sampingnya. Kalau itu membuat dia nyaman, ya itu sebenarnya sudah cukup. Jadi nggak perlu kayak harus kamu kenapa bisa begitu. Nah itu tuh justru mungkin membuat orang jadi ngerasa annoying ya. Kenapa sih gitu? Kenapa sih gitu orang lagi sedih juga gitu kan. Iya. Jadi wawancara di tempat dan waktu yang nggak pas. Mm-mm. Ya, kadang kita lupa ya, kita lagi menjalankan PFA, tapi kita jatuhnya kayak wawancara, mencari Iya, bener. data terus. Nah, Nanyain terus gitu ya. mm-mm, Nggak fokus ngedengerin malah jadi betul. fokus mikirin pertanyaan apa ya selanjutnya gitu biar dia nggak digali. Nah, itu hal yang sebenarnya nggak tepat. Nanti kita belajar apa yang kita lakukan dalam proses mendengarkan tadi. Ya, sebentar saya mau lihat dulu di chat kayaknya tadi ada yang masuk. Iya, ada yang beberapa yang masuk. Ya, sekarang kan lagi pandemi, itu gimana Kak menerapkan look? Apa berarti kita harus melakukan video call ya untuk melihat lingkungan sekitarnya? Wah, ini pertanyaannya menarik nih ya, menarik. Oke, tapi memang agak agak sulit ya ketika terbatas jarak dan ruang gitu ya di kondisi seperti ini. Mungkin kita tidak akan seoptimal ketika bertatap muka langsung, tetapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan ini. Ya, saya ceritakan satu contoh. Waktu itu ada teman saya tiba-tiba telepon sedih gitu. Pokoknya dia terisak-isak dan seterusnya. Ada masalah lah gitu ya. Terus habis itu karena kebetulan saya kenal dengan orang-orang terdekatnya
yang sangat mungkin dia sedang berada di situ bersamanya, walaupun misalnya kayak mungkin tidak langsung tapi kayak serumah gitu, saya akan pastikan dulu bahwa dia ada di rumah misalnya bersama dengan orang-orang itu. Artinya kalau ada apa-apa ada orang nih di dekat situ, tapi kan yang dihubungin adalah kita, ya kan? Nah, jadi itu dulu. Jadi look itu kadang harusnya kita lihatnya itu melalui handphone, melalui chat gitu. Tapi memastikan orang-orang yang ada di dekatnya tadi gitu. Ya. Jadi apa namanya? Saya tanya, dia ini kayaknya si X lagi begini nih di kamarnya, dia lagi di kamarnya atau di mana? Boleh nggak? Nggak usah di apa namanya langsung diintervensi, tapi boleh nggak bantu saya liatin dia di tempat yang aman apa enggak? Jadi sambil kadang gitu ya, sambil sambil dia telepon saya dengerin apa namanya, tapi saya berupaya juga untuk sebelumnya memastikan dia nggak apa-apa gitu. Atau kalau itu nggak memungkinkan, saya tanya dulu ke dia, kamu sekarang lagi di mana gitu. Terus misalnya dia bilang lagi di rumah. Ketika dia ngomong kayak gitu, biasanya saya kayak langsung, oh oke. Tapi saya nggak akan nanya dulu, kamu nggak ada benda-benda tajam kan di sini? Malah itu men-trigger, enggak ya. Selama selama suaranya masih aman ya, maksudnya nggak yang gimana-gimana ya, saya fokus untuk mendengarkan, karena yang balik lagi yang paling utama tuh sebenarnya kuncinya di listen tadi, ya kan? Ya karena keterbatasan seperti ini kan. Jadi itu sih yang saya lakukan contohnya selama ini ya, sejauh ini gitu teman-teman. Semoga menjawab ya. Oke, tadi sudah ke mendengarkan apa yang kita dengar, apa namanya, ya keluhan-keluhannya misalnya, atau bahkan hanya sekedar tangisnya gitu ya nggak apa-apa. Jadi kita tidak bertanya-tanya ya teman-teman, kita tidak mewawancarai atau mencari tahu langsung gitu kayak deretan pertanyaan kayak orang mau ngisi kuesioner tuh enggak. 5W1H gitu ya, lengkap banget. Ya, dan kita juga lagi nggak melakukan konseling, ya, nggak, kadang orang juga nggak perlu feedback gitu, ya itu yang harus kita ingat. Makanya sebenarnya PFA ini mudah-mudah susah karena kita terbiasa untuk dikit-dikit ngasih nasihat gitu ya. Ceritanya belum selesai aja kita langsung udah ngasih nasihat, udahlah yang kayak gitu mah tinggalin aja kan. Ya ampun, kita nggak berempati banget ya. Move on. Oke, prinsip yang ketiga adalah link atau hubungkan. Prinsip ini sebetulnya penerapan gitu ya dari prinsip sebelumnya, di mana penolong akan membantu penyintas untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya, serta mengatasi permasalahan-permasalahannya. Artinya kalau teman-teman melihat, oh di situ kenapa dia jadi mungkin merasa tidak aman, tidak nyaman gitu ya, karena apa namanya, dia bingung kalau kalau di situasi bencana nanti malam dia tidurnya gimana, karena nggak ada selimut sama sekali, sementara angin kencang dan seterusnya. Nah, kita nih menghubungkan untuk mencari bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dasarnya tadi, gitu. Jadi kayak aksinya, ya aksinya kita sampai dengan menghubungkan, atau mungkin oh dia merasa nggak aman nggak nyamannya itu karena apa namanya, dia lagi panic attack, sementara kita nggak bisa nih membantu, mungkin dia butuh tenaga profesional, psikolog misalnya, jadi kita hubungkan kayak gitu teman-teman yang dimaksud dengan menghubungkan ya. Jadi menghubungkan itu nggak selalu tentang ke apa namanya tenaga profesional, bisa jadi juga kayak ke Pak RT gitu bisa loh, atau ke puskesmas atau kemana, itu juga bagian dari menghubungkan ya. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penolong. Nah, tadi kan ada 3 prinsip yang kita bahas, itu sebetulnya langkah-langkah untuk membantu ya teman-teman, tetapi ada juga beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam memberikan pertolongan, maksudnya dalam memberikan pertolongan pertama psikologis gitu. Ya, diantaranya satu, perlu diketahui bahwa PFA bukan merupakan terapi, bukan, ya. Dan dalam proses pelaksanaannya pun berbeda sebenarnya caranya dengan teknik terapi yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional, nggak sama, ya. Jadi
PFA ini kenapa bisa diberikan oleh siapa saja yang terlatih, itu karena tadi, ini bukan terapi. Ya, lalu kemudian sangat penting juga bagi para penolong untuk menjaga diri sendiri. Nah, ini yang penting. Kita harus jaga diri kita dulu terlebih dahulu ya sebagai penolong. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi orang dengan tekanan dalam kondisi yang menekan gitu ya, maksudnya emosinya sedang tidak stabil, padahal kita lagi nggak baik-baik aja, yang ada kita yang tumbang gitu. Jadi jangan jangan jadi superhero selamanya terus. Kadang ada masanya kita juga nggak bisa nolong orang dan nggak apa-apa gitu. Ya, contoh misalnya di pandemi kita aja lagi stres sebenarnya. Terus ada orang lagi stressful juga, tapi kita bilang, Kak, aku harus nolong dia. Padahal kita aja lagi nggak baik-baik aja. Nah, yang ada kita bisa jadi menambah beban orang lain. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Jadi sebelum menolong kita harus siap dulu. Kita harus sehat dulu secara mental. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman, Atau kalau ada yang mau bertanya, kemarin silakan. juga sempat ada yang cerita ini Mbak soal ini. Soal gimana mereka kadang ada dorongan pengen ikut ngebantu walaupun kondisi mereka lagi nggak baik-baik aja. Oke. Ya, apalagi karena mungkin kita punya punya ini ya, punya dorongan untuk Iya, menolong karena memang tadi ya teman-teman apalagi teman-teman RK tuh biasanya iya. apa namanya sangat luar biasa deh responsif gitu dan seterusnya. Tapi begini teman-teman, saya pun nih jujur aja ya, saya kan profesinya sebagai psikolog yang mana mau nggak mau, saya nggak mungkin juga kan kalau misalnya akan selalu menolak klien gitu. Cuman saya melihat efeknya. Kalau saya aja lagi nggak baik-baik aja, bisa jadi saya nggak akan mendengar dengan konsentrasi. Bisa jadi saya tidak akan melakukan mendengar aktif. Yang ada pikiran saya kemana-mana, yang ada orang malah jadi nggak nyaman sama saya. Itu yang saya selalu ingat, bahwa orang itu datang ke saya untuk mendapat istilahnya mungkin menemukan alternatif solusi kalau dalam konteks psikolog ya, atau dalam konteks ini biar dia lebih tenang. Tapi karena kita kondisinya lagi nggak baik-baik aja, kita ngedengerinnya malah ngelamun, orang juga jadi ngerasa makin salah nih gue sini buang-buang waktu. Makinlah dia tertekan, makinlah dia ngerasa tidak memperoleh dukungan gitu. Jadi syarat utama kita menolong itu adalah kita yang tertolong lebih dulu. Kalau Gitu. boleh saya analogikan kayak kalau kita mau transfer uang itu di ATM kita harus ada isinya dulu kan, saldonya dulu. Kita akan sulit menenangkan orang lain kalau kita sendiri lagi nggak tenang gitu. Kita sendiri lagi Betul. stres, kita sendiri lagi banyak masalah. Akan sulit, bukan nggak bisa, akan sulit banget. Bahkan Mm-mm. mungkin tadi PFA-nya jadi nggak maksimal gitu Mbak ya. Look, listen and link-nya jadi nggak maksimal. Kalau Betul, kita lagi nggak baik-baik aja. benar banget. Iya sih. Kadang kadang akhirnya saya juga jujur aja jauh-jauh hari misalnya kalau saya lagi nggak baik-baik aja, mungkin di sini ada Mbak El ya. Saya akan menolak klien. Mbak El adalah psikolog saya sebenarnya. Jadi jadi gitu. Saya kalau Saya psikolognya psikolog. ya tuh, psikolognya psikolog. Makanya alhamdulillah kan udah punya kakak yang bisa menjadi tempat pulang juga. Jadi gitu. Saya kalau lagi nggak baik-baik aja, saya akan bilang sama klien saya juga dan bilang juga sama apa namanya, kami kan punya tim gitu ya. Kalau ada ini untuk saya refer juga kadang ke teman saya yang memang siap gitu. Jadi tidak boleh memaksa diri ya seperti itu. Lalu kemudian tadi mendengarkan aktif. Ini juga sudah sering saya sampaikan berkali-kali ya teman-teman bahwa kita tidak perlu menganalisa situasi atau kejadian, tetapi kita hanya perlu untuk benar-benar mendengarkan aktif dan penuh empati. Nanti di sini kita akan bahas lagi lebih detail. Kemudian dan kita juga perlu untuk menyesuaikan perilaku kita sesuai dengan budaya yang dianut oleh para penyintas atau para penolong lainnya di sekitar kita. Contoh misalnya, ada loh orang juga yang nggak suka disentuh. Mungkin di budayanya dia nggak nyaman kalau dipegang misalnya. Tapi kan kadang kita puk gitu ya. Ingat teman-teman, nggak semua orang suka dipuk gitu ya. Nah ini juga kita harus peka akan itu.
harus tahu apakah dia akan nyaman apa enggak gitu. Terus kemudian yang paling penting adalah juga kita dilarang untuk membuat asumsi. Berasumsi kayak contoh kayak tadi yang teman-teman contohkan tadi. Ya elah, gitu doang dia langsung pengen bunuh diri, pasti dia habis ngapa-ngapain sama pacarnya, misalnya gitu. Langsung deh pikiran kita ke sana kemari, bikin asumsi. Selama kita fokus dengan membangun asumsi, kita nggak akan bisa ngedengerin dengan objektif. Yang ada kita jadi mikir, ya iyalah pantesan lu kayak gitu, soalnya lebih gini, lebih gitu. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita membuat asumsi, pun kalau dia sudah jelas juga misalnya aneh-aneh gitu, ya udah itu urusan pribadinya dia, tugas kita adalah mendengarkan. Tugas kita adalah membantu dia untuk dalam kondisi yang stabil, lebih berdaya, sehingga dia bisa menemukan solusi yang terbaik dari masalahnya. Gitu. Ya, jadi jangan terlalu jauh untuk mengambil alih urusan pribadi orang lain. Ya, lalu kemudian tadi fungsi kita adalah membuat mereka makin berdaya, mampu menjalankan fungsinya sehari-hari. Jadi kita sebagai relawan PFA ini adalah agar si penyintas ini berdaya, tidak lagi bergantung pada penolong. Ya, ini biasanya konteksnya juga di situasi bencana, mungkin kan kondisinya lama gitu ya, misalnya semingguan. Harapan kita dalam PFA ini nanti orang jadi makin berdaya, tidak lagi kayak harus mungkin di awal-awal perlu disajikan siap saji, yang siap makan maksudnya gitu. Karena emang kondisi mereka lagi benar-benar nggak berdaya. Nah, tapi ketika mereka diberikan kesempatan kayak misalnya masak sendiri dan seterusnya, itu kan sebenarnya cara langkah-langkah agar dia kembali ke rutinitas yang normal. Nah, membuat mereka jadi berdaya dan tidak lagi bergantung pada penolong. Itulah sebenarnya tujuan akhirnya juga dari PFA ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke inilah aja, hampir ke praktek nih, ya. Coba sekarang kita mulai dengan memahami gimana sih seni mendengar dengan penuh empati. Mungkin dilanjutkan ya slide-nya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, bahwa mendengarkan atau listen adalah prinsip penting dalam PFA ya. Maka kita perlu berlatih gimana sih caranya mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan penuh empati. Nah, sebelum lebih jauh, saya mau tanya dulu kepada teman-teman. Boleh kalau ada yang mau jawab ya, sangat diperbolehkan. Menurut teman-teman, apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Coba, ada yang bisa bantu saya nggak? Ada nggak yang tahu apa sih bedanya antara mendengar dan mendengarkan? Ayo, apa bedanya atau sama aja menurut teman-teman? Bedanya kalau mendengarkan ada kan-nya di akhir. Kannya. Kalau mendengar nggak ada gitu ya. Nggak Ada mau yang tahu? di chat. Aduh, mau jawab itu Kalau tadi. mendengar tuh kayak cuman itu aja, sekilas kita dengar suara aja. Misalnya kayak kita di jalan, kita bisa dengar suara mobil, kita bisa dengar suara orang ngomong, tapi kita nggak nyimak gitu loh. Tapi kalau mendengarkan, kita lebih kayak ke nyimak dan coba kayak buat pahamin, oh apa sih yang diomongin. Misalnya kayak kita dengerin lagu, kita mendengarkan lagu, oh apa sih yang lagu itu disampaikan, apa sih liriknya, ada apa aja sih, kayak gitu Kak kalau menurut saya. Good. Kamil, Thank ini you, dari Jogja, Mbak Mbak. Thank you. Admin. Wah, kita kasih applause dulu dong. Aduh, saya mau reaction dulu. Kita reaction kasih applause dulu. Thank you. Benar banget. Ya, benar banget. Jadi, coba kita lihat slide berikutnya. Jadi, mendengar dulu ya. Mendengar itu hanya proses mendengar bunyi aja, benar yang disampaikan tadi. Bisa jadi kita dengar ambulan, dengar ini, dengar itu gitu ya. Contoh sekarang nih, teman-teman mungkin dengar suara saya di Zoom gitu ya, tapi teman-teman juga bisa mendengar suara detik jam, mendengar tukang bakso yang lewat misalnya gitu ya, tapi ya tanpa sengaja saja misalnya.
Jadi suara-suara yang lain itu teman-teman hanya mendengar, tapi mungkin teman-teman di konteks dengan saya, teman-teman melakukan mendengarkan. Karena dari apa yang teman-teman dengar dari suara saya itu ada pemaknaan terhadap bunyi-bunyi yang didengarkan tadi. Kemudian ada respon. Contoh, ketika saya ngomong kayak gini, Mas Jutana mengangguk-ngangguk. Itu juga berarti kan dia mendengarkan, dia memberikan respon terhadap bunyi atau suara yang keluar dari saya. Nah, jadi kadang kita perlu nanya ke diri kita, waktu kita lagi dengar orang cerita, kita hanya dengar doang atau benar-benar mendengarkan. Kalau kita lempeng aja pas dengar, jangan-jangan ya kan kita nggak merespon, kita nggak ada Iya. anggukan, kita nggak ada cuma kayak oh iya gitu-gitu ya, maksudnya respon dengan kalimat-kalimat singkat atau kata-kata yang singkat, ya bisa jadi kita nggak ngedengerin, maksudnya nggak mendengarkan, hanya cuman sekelebat saja. Jadi kita harus memaknai, ya, memaknai setiap apa yang keluar dari ucapan mereka dan merespon itu. Makna yang di sini adalah bukan berasumsi tadi ya, tetapi lebih kepada jadi kayak merasakan gitu loh, oh dia lagi merasa kecewa. Jadi kalau kita merasa orang lagi sedih, lagi kecewa, respon kita juga akhirnya tidak jadi cengengesan gitu pas orang lagi cerita ya kan? Respon kita sesuaikan. Karena apa? Karena kita ngedengerin. Misal Mas Jutana lagi main handphone. Saya lagi cerita sedih nih. Tapi suara saya, cerita saya itu cuma sekelebat doang. Dia fokusnya di bacaan yang di handphonenya. Bisa jadi yang di handphonenya lucu, akhirnya reaksinya adalah ketawa walaupun dia lagi cerita sedih. Gitu. Ya, Hanya mendengar kalau itunya. benar. Karena Bunyinya suara saya terdengar, itu nggak suara dimaknai. iya. Betul. Gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu itu. Oke, sekarang kita masuk ke keterampilan mendengarkan. Teman-teman, jadi mendengarkan penuh empati itu berarti bahwa ini di slide berikutnya ya. Berarti bahwa telah terjadi perpaduan antara keterampilan komunikasi dan kesadaran. Jadi kita sadar sebenarnya dengan situasi itu. Dan secara apa adanya membantu orang lain yang sedang bermasalah atau sedang nggak baik-baik aja. Gitu. Ya. Jadi sikap kita tuh nggak cuma diem, tetapi kita memahami apa yang dia katakan, apa yang tidak ingin mereka katakan, bahkan kita juga jadi lebih peka, dan paham maksudnya tuh apa sih. Karena gini, orang lagi terguncang, lagi sedih, kadang ngomongnya ngelantur ke sana kemari. Tapi karena kita benar-benar mendengarkan, kita jadi kayak bisa nangkep, oh ini nih maksudnya, oh ini loh yang sedang dia rasain. Nah, kalau kita sudah bisa menangkap itu, biasanya kita akan mudah melakukan yang namanya parafrase atau refleksi, yang nanti akan kita bahas juga. Jadi prosesnya begitu dulu, ya. Lalu di dalam konteks ini harusnya kita itu menggunakan mata kita, telinga kita, dan yang paling penting juga hati kita. Ya, jadi bekerja dalam konteks ini adalah bekerja dengan mata, telinga, dan hati. Oke, next. Oke, sekarang gimana sih cara kita untuk mendengarkan dengan penuh empati? Kita kadang-kala perlu untuk berhenti bicara, jangan kita terus yang ngomong. Ya kita nggak akan bisa dengerin orang lain kalau kita terus yang ngomong. Kayak misalnya, kamu kenapa? Oh kok bisa begitulah? Terus gimana? Ya nggak kelar nanti ya. Nah, lalu bantu agar orang lain juga berusaha bebas bicara. Contoh, dia kayak diam aja, nggak berani ngomong gitu ya. Karena mungkin dia butuh waktu. Kita akan bilang, nggak apa-apa, aku masih ada di sini. Kalau kamu merasa belum tenang, tenangkan diri. Kalau kamu sudah merasa siap, silahkan bicara. Gitu. Ya, jadi beri juga orang kebebasan dan untuk bicara dan pastikan bahwa kita juga merahasiakan gitu biar dia juga ngerasa nyaman menyampaikan hal-hal yang unek-uneknya tadi. Ya, tunjukin kalau kita juga pengen dengerin, jangan kayak gini misalnya nih sambil main handphone gitu ya.
Iya, ngomong aja nih sambil megang handphone. Iya, ngomong aja. Aku dengerin kok. Itu tuh nggak berempati. Kalau kita mau berempati, semua gadget apapun itu kita lepasin, kita condongkan sedikit badan kita ke dia, kita tatap dengan penuh eh, apa tatapan yang ramah gitu ya, yang menunjukkan kalau ya kita siap dengerin dia apapun itu. Gitu ya, berempati, bersabar juga. Kalaupun misalnya dia belum mau ngomong, jangan terus, ayo ngomong aja nggak apa-apa. Aduh, aku akan rahasiain, bener deh, bener gitu. Ya itu juga nggak sabar namanya, ya nggak gitu caranya. Nah, terus kemudian kita juga perlu menebak-menebak ya kebutuhan apa sih sebenarnya yang nggak diekspresikan. Contoh, ada orang yang berusaha untuk enggak kok, nggak apa-apa, kuat kata dia gitu ya. Tapi suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ya ada hal yang tertahan di situ, gitu. Nah, ini juga kita harus bisa menebak itu. Jadi kayak ada Kita, pesan yang mm-mm, tidak tersampaikan lewat suara gitu ya, hanya lewat ekspresi. benar, Dan kita butuh untuk keterampilan juga mungkin untuk bisa memaknai dia tuh kenapa sebetulnya gitu ya. mm-mm, Dengan ekspresi yang kayak gitu. Mungkin mm-mm, ngomongnya sama aku baik-baik aja kok, cuman nadanya agak turun gitu mungkin. mm-mm. Benar, benar Iya. sekali. Betul, Mas Jutana. Jadi, apa namanya, karena kita sedang menebak sesuatu yang tidak diekspresikan, pasti itu sangat relate dengan isyarat nonverbal. Ya, contoh dia bilang enggak, aku santai aja, tapi tangannya, kakinya gimana sih kalau orang lagi cemas tuh kakinya gerak-gerak gitu ya. Iya. Kesannya kayak dia cuman lagi dengerin musik gitu kan. Padahal Iya. sebetulnya itu adalah ekspresi kecemasan gitu, yang mungkin menandakan dia nggak nyaman dan seterusnya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Padahal dia cemas, dia, aduh bentar lagi gue telat nih, apalah. Nah, itu juga bagian yang kita perlu pahami. Terus jangan menanggapi secara personal, kayak misalnya tadi, apa namanya, ya kamu kali yang nyebelin, makanya orangnya jadi kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh, aduh, jangan deh gitu ya. Oke, next, hal-hal yang perlu diobservasi. Penampilan umum tuh perlu ya kita lihat first impression-nya gitu ya. Apakah dia apa namanya, misalnya jangan-jangan robek-robek nih bajunya, habis jatuh kah, habis apa gitu-gitu tuh juga harus terlihat ya. Atau mungkin eh, jangan-jangan bajunya kok dari atas sampai bawah warnanya merah kuning hijau, berarti mungkin dia lagi panik sampai dia nggak sempet mikirin itu. Jadi asumsi kita pun asumsi yang relate dengan apa yang terlihat ya teman-teman, bukan bukan asumsi yang nggak gimana-gimana, tapi membantu kita untuk kira-kira menelaah orang ini lagi kenapa ya, gitu. Apa yang bisa kita bantu gitu. Ya, terus reaksi emosinya seperti apa? Apakah dia lagi marah, lagi sedih, tegang atau apapun itu. Nada bicaranya, kata-kata yang dia pilih, ya, apakah kata-kata yang menandakan suatu kekecewaan atau kemarahan gitu ya. Terus gerak-geriknya ya, cara duduknya, cara menjawabnya, kontak mata ya. Itu juga penting untuk kita observasi. Oke. Nah, ini dia. Hambatan dalam mendengarkan. Pertama, kita sering banget memberikan nasihat. Ya, oke, aku dengerin kamu dari tadi, tapi ya menurut aku nih, sebaiknya kamu tuh begini loh, bla bla bla. Oke, teman-teman, mungkin niatnya teman-teman adalah baik untuk membantu dia menemukan solusi. Tapi sebetulnya solusi terbaik itu yang paling tahu adalah masing-masing individu. Dia itu hanya perlu dibantu untuk mengurai masalahnya tadi dalam kondisi yang tenang sehingga dia yang menemukan. Ya, dan nggak semua orang mau dinasihatin, nggak semua orang juga apa namanya fit in atau cocok dengan nasihat yang teman-teman berikan. Jadi jangan memberi nasihat ketika mendengarkan, apalagi memotong pembicaraannya dan langsung nasihatin. Makanya lain kali kamu jangan pacaran, putus kan kayak gini jadinya. Kita semua sayang lu sama kamu, makanya jangan pacaran. Misalnya kayak gitu.
Itu pacaran juga tuh enggak. haram gitu. Oh, Ya oh. kadang kita punya value yang beda sama klien gitu Mbak ya. Itu juga nggak Mm-mm. boleh langsung dipaksakan gitu ya. Kita harus hargai value atau nilai yang mereka ada sendiri sebetulnya. Betul, sangat sepakat Mas Yutana. Walaupun mungkin kita tahu bahwa sebaiknya mau ngapain sih, kita juga tahu ending-endingnya kalau pacaran juga Nah, bakal, ya lu harus siap sakit hati gitu kan ya. Tapi mungkin dia punya punya value yang beda, punya ini yang beda gitu ya terhadap konteks pacaran. Jadi ya kita juga harus memposisikan diri sebagai dia gitu ya. Terus kemudian mengoreksi itu juga nggak boleh. Maksudnya mengoreksi gini di sini tuh adalah misalnya dia bilang ada nih orang lagi sebel banget gitu ya, lagi mengekspresikan sedihnya. Aku tuh sebel ya Allah, kenapa sih Allah gini banget sama aku, padahal akunya bla 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 misalnya gitu. Terus kita langsung mengoreksi, nggak boleh ngomong kayak gitu, nanti Allah marah loh, atau apa gitu ya. Nah, itu juga nggak tepat ya. Ya dia lagi pengen mengekspresikan emosinya gitu. Kalaupun kita mau mengajarkan kebaikan, mana yang boleh dan tidak boleh, lakukan ketika dia tenang, dalam kondisi yang pas. Orang lagi marah, lagi sebel gitu ya, langsung dikoreksi, yang ada dia langsung kita ditempeleng kali juga ya kalau orang lagi sebel-sebelnya. Jadi jangan mengoreksi. Terus kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi itu contoh kayak misalnya, kamu sih udah jelas-jelas pacaran udah 5 tahun juga nggak ada progres, dikenalin aja kagak gitu. Itu nggak realistis tahu misalnya gitu. Ya kan? Kita mengevaluasi perjalanan pacaran yang 5 tahun. Padahal itu iya. bukan tugas kita. Seolah kita tahu yang terbaik buat dia gitu harusnya kayak gitu. Hmm. Nah, jadi jangan beri nasihat, jangan mengoreksi, dan jangan mengevaluasi. Ya, ini ada banyak nih chatnya nih, coba saya baca dulu. Ini, misalnya Kak, kalau klien maksa terus nanya pendapat kita, apa yang harus dia lakukan? Gimana? Kak, aku harus gimana? Menurut kamu aku salah nggak? Kasih solusi dong, aku pusing banget, itu harus gimana ya Kak? Oke, oke, oke. Ya, kadang gitu ya, seakan-akan Iya. kita tuh dukun yang tahu segala hal gitu ya, yang bisa menemukan solusinya mereka. Nah, kalau menemukan situasi yang seperti itu, sampaikan bahwa begini, ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Alternatif solusi itu banyak sekali. Tetapi nggak semua solusi itu cocok dengan semua orang. Nggak ada satu solusi yang pas buat semua orang. Dan untuk menemukan solusi yang pas itu, kamu harus tenang dulu. Kitanya dulu yang harus tenang. Kita urai dulu nih satu persatu masalahnya. Gitu. Jadi ini yang disebut dengan kita perlu menyadarkan juga orang lain bahwa jangan sampai nih kita ngasih solusi terus nggak cocok sama dia, dia bilang lah, kamu sih kemarin ngasih aku solusi begini-gini, kita juga yang salah ya. Jadi Iya. sampaikan ke dia bahwa yang paling tahu solusi sebenarnya adalah diri kita masing-masing. Kita akan mencari bersama, misalnya gitu. Tapi yang pertama kali harus dilakukan adalah tenang dulu, biar kita bisa berpikir dengan jernih. Sekarang nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk ngeluarin unek-unek kamu, aku ada di sini. Aku akan dengerin. Gitu. Dan jangan pernah sekali-kali juga ngasih solusi. Begini teman-teman, saya pun nih yang tugasnya sebagai psikolog tenaga profesional gitu ya, nggak berani saya ngasih solusi. Saya selalu bilang kepada kepada klien saya bahwa tugas saya adalah mengarahkan untuk menemukan alternatif solusi. Perkara dia mau mengambil solusi A, B, dan C itu adalah urusannya masing-masing. Tetapi mungkin kita akan bantu dia untuk istilahnya membuka pikirannya, kalau A positifnya kemungkinan ini, negatifnya ini, B begini, C begini. Dan yang paling tahu kapasitas dirinya ya masing-masing orang itu. Gitu. Ya. Jadi kira-kira begitu mungkin cara menjawabnya ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Oke, next. Sekarang kita tentang melakukan refleksi. Tadi saya udah bilang ya bahwa kita tidak cukup mendengarkan, tapi juga maksud saya ketika kita mendengarkan, kita tidak cukup hanya memaknai, ya dalam hati itu enggak. Kadang
perlu untuk melakukan refleksi. Apa sih sebenarnya refleksi itu? Yuk kita lihat bareng-bareng. Refleksi itu adalah next teman-teman, ya, strategi untuk mengungkapkan atau mengumpulkan informasi. Di sini berbeda ya dengan bertanya, teman-teman. Kalau bertanya itu mengungkap informasi dengan secara langsung menanyakan nih terkait informasi itu. Kayak misalnya, kamu jatuhnya di mana? Terus waktu itu orangnya nolong kamu nggak? Nah, itu namanya bertanya. Ya, kalau refleksi itu adalah mengungkap informasi tanpa bertanya, tetapi dengan cara mengulang kata atau kalimat yang sama dengan yang dikatakan oleh orang yang kita dengarkan tadi atau oleh lawan bicara tadi. Yang mana kata-kata atau kalimat kita tersebut menggambarkan situasi mereka. Gitu. Kadang gini, orang tuh juga kadang nggak tahu loh, dia tuh sedang merasakan apa. Apakah dia lagi takut, kecewa, atau marah. Kadang antara kecewa sama marah kan beda tipis. Atau antara sebenarnya dia tuh takut, tapi dia mengekspresikannya dengan seakan-akan marah. Nah, kita itu perlu untuk melakukan refleksi biar dia menyadari, oh aku tuh sedang merasakan ini loh sebenarnya. Gitu. Jadi pernyataan yang berisi rangkuman pesan dari lawan bicara dan disampaikan kembali menggunakan kata-kata atau serangkaian kalimat. Ya. Nah, next. Jadi kita tuh perlu untuk mengekspresikan kembali pernyataan lawan bicara dengan kata-kata yang berbeda, nggak harus sama persis. Tetapi ingat, kita tidak boleh menggantikan makna atau menghilangkan makna dari pesan yang kita dengarkan tadi. Ya, itu kita sebut dengan parafrase sebenarnya. Ya, parafrase yang baik harusnya bisa merefleksikan pernyataan asli dengan lebih jelas dan ringkas. Ini contohnya teman-teman. Next. Nah, contoh. Ini juga kalau saya ngisi VMA kadang-kadang ini terus yang saya kasih contohnya, tapi nanti kita coba simulasi ya. Misalnya nih ada orang bilang, menurut saya nih, saya tuh udah ngejalanin hidup dengan baik, nggak pernah nyakitin orang lain. Saya juga selalu berusaha menjalankan ajarannya. Misalnya kalau Muslim saya udah sholat, saya udah sedekah, saya udah puasa, kata gitu. Tapi coba apa yang salah sama saya? Saya mengalami bencana ini, misalnya. Seluruh keluarga saya diambil karena pandemi, misalnya gitu. Saya udah jaga prokes. Saya benar-benar nggak tahu lagi ini maksud Tuhan apa, misalnya gitu ya. Dia mengekspresikan kalimat seperti itu panjang, ya kan? Nah, bentuk refleksi perasaan itu adalah contohnya begini. Kamu merasa kecewa ya dengan kehidupanmu sekarang. Karena kan sebenarnya itu adalah ekspresi kekecewaan, walaupun kesannya kan tadi marah gitu ya, tapi dia kecewa. Atau mungkin kita bisa merefleksikan dengan kayak oke, kamu sekarang sudah menjalankan sesuatu sebagaimana mestinya, tetapi kemudian kamu menemukan hasil yang berbeda dan hal itu membuat kamu kecewa sekarang. Gitu. Jadi kayak dia juga jadi ngerasa, oh ya gue ngomel-ngomel aja dia paham sebenarnya gue tuh lagi kenapa gitu. Ya, sebenarnya itu yang mereka butuhkan. Kira-kira gitu. Nah, atau next, ini juga, gimana sih contoh kasus menghadapi penyintas yang lagi nangis, gitu ya. Kadang kita nggak perlu bilang, aku tahu kok gimana perasaan kamu, gitu. Kadang orang jadi mikir, tahu apa lu, ya ampun baru juga ketemu 5 menit, gitu kan. Atau kita bilang, nggak usah khawatir, aku tahu persis kok apa yang kamu rasain. Nah, kata-kata yang seperti itu tuh perlu diganti. Ya, misal dengan bilang, nggak apa-apa kalau kamu mau nangis. Karena kan ekspresi yang terlihat dia emang mau nangis gitu. Ya kita berikan kebebasan, kita berikan ruang. Atau keluarin aja apa yang kamu sekarang jadi unek-unek kamu, apa isi hati kamu. Kita masih punya waktu kok. Kalau kamu belum siap, nggak apa-apa kita tungguin. Gitu itu kan membuat orang jadi lebih nyaman. Atau misalnya dia lagi nangis sesenggukan tapi berusaha pengen ngomong. Kalau mau berhenti dulu, nggak apa-apa, nangis aja dulu. Beberapa saat, nanti kita lanjutin lagi untuk ngobrolnya. Gitu juga nggak apa-apa. Ya, daripada kita bilang, udah, jangan nangis terus, aku tahu banget apa yang kamu rasain, ayo, tenang dulu ya, habis itu langsung cerita. Itu kan kayak seakan-akan kita tahu segalanya. Nah, kira-kira gitu teman-teman.
Oke, kayaknya udah habis slide-nya. Semoga dari penjelasan tadi teman-teman bisa dapat gambaran, dan nanti di sini kita akan coba simulasi ya, Mas Jutana. Gimana? Boleh, boleh. Atau kita buka sesi tanya jawab dulu? Kita tanya jawab dulu aja kali ya. Kayaknya Oke. teman-teman udah punya beberapa pertanyaan nih. Walaupun tadi alhamdulillah sambil berjalan sudah ada beberapa yang bertanya juga dan sudah sempat Mbak jawab juga. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh banget ditulis di kolom chat atau teman-teman juga open mic-nya, di unmute silakan biar lebih mudah dipahami pertanyaannya. Dan kalau mau on cam juga nggak apa, silakan. Terkait materi tadi ataupun yang nyerempet gitu ya, boleh banget. Masih berhubungan. Soalnya gini Mbak, kemarin tuh memang ada juga yang cerita ya kalau beberapa relawan teman Mbak itu sudah sering sekali mendapatkan teman cerita gitu loh. Sudah sering ngedengerin cerita orang lain, dan ya sebagian dari mereka memang ada yang sudah punya keterampilan PFA walaupun mereka ini namanya PFA gitu. Ada yang emang belum gitu, cuman emang jadi teman curhat biasa gitu. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya terkait tema kita di kolom chat, kayaknya udah ada nih. Lagi ngetik. Oke, wow. Ya, silakan. Silakan Mas Jutana dibaca. Oke, aku miringin ya bacain wait. Mbak, ketika kita misal sedang melakukan PFA, untuk mengetahui kebutuhan atau kondisi penyintas, kan kita perlu bertanya, Mbak. Sedang tadi ada singgungan bahwa kita tidak boleh seperti wawancara. Dalam hal seperti ini, bagaimana sih Mbak cara kita membangun komunikasinya agar jatuhnya tidak seperti wawancara? Oke, menarik banget nih. Ini pengalaman PFA juga udah sering TH juga nih. Biar komunikasinya nggak kayak wawancara gitu. Kan emang tetap harus ada yang ditanyakan gitu ya. Nah, gimana tuh Mbak kira-kira? Gimana caranya biar dari awal tuh kayak ngalir aja gitu kan ya, nggak kayak dipaksa-paksa cerita gitu ya. Oke. Pertama kan tadi kita lihat dulu ya, amati. Lihat dulu. Kira-kira orang ini dia kan emang lagi mengalami gejala-gejala lah istilahnya yang menunjukkan bahwa dia nggak berdaya misalnya ya, bahwa dia butuh bantuan. Kan kita amati dulu. Kira-kira kalau saya mendekat, dia akan nyaman nggak ya? Itu juga penting loh ya, di awal itu kan kita mengamati dulu. Apakah dia emang lagi pengen sendiri atau sebenarnya dia butuh teman gitu. Nah, kalau kita ngelihat misalnya kayaknya kondisinya aman, dia berada di tempat yang nyaman gitu ya, yang kayaknya tidak memungkinkan, walaupun dia bengong, sedih gitu ya, tapi kayaknya nggak ada hal-hal yang bikin dia kayak misalnya jadi loncat tiba-tiba misalnya kayak gitu ya. Kita datang aja mendekat, terus memperkenalkan diri tentu saja. Tiba-tiba kalau kita datang kenapa lu gitu, siapa lu kata dia gitu kan. Misalnya memperkenalkan diri, itu dalam konteksnya kalau kita belum kenal sama sekali ya, tapi kalau konteksnya adalah orang datang ke kita, misalnya ke RK, tapi dalam kondisi nangis-nangis gitu, sampai kita bingung dia kenapa, kita mulainya gimana ya, sampaikan aja, yuk duduk di dalam dulu yuk gitu. Saya duduk bersama, terus kemudian tunggu aja dulu sampai misalnya dia masih nangis-nangis gitu. Yang penting kita nah ini saya nggak bisa menunjukkan ya karena kita sesinya Zoom gini. Yang penting duduk kita itu dalam posisi yang kita siap untuk mendengarkan. Kita nggak duduk bersender sambil menyilangkan tangan, enggak. Tapi kita duduknya benar-benar misalnya sedikit condong badan kita ke depan, tatapan kita sudah menunjukkan bahwa kita siap mendengarkan gitu ya, dengan tangan yang juga terbuka gitu. Kalau dia masih nangis, kita tunggu sambil bilang, nggak apa-apa tadi ya, nggak apa-apa, kamu kalau mau nangis dulu, gitu. Jadi akhirnya pertama orang juga jadi kayak trust sama kita. Itu cara kita untuk building rapport, cara kita untuk membangun dulu nih hubungan yang positif antara dia sama kita. Gimana dia mau cerita kalau kita aja nggak merespon dengan baik di awal, gitu.
Jadi nggak apa-apa kalau mau nangis gitu. Kalau dia udah tenang, baru kita bilang, oke, apa yang saya bisa bantu? Atau kamu mau cerita sesuatu, silahkan. Saya ada di sini untuk mendengar. Gitu. Ya, itu kalau konteksnya dia datang ke ini. Tapi kalau konteksnya tadi tiba-tiba kok kayaknya orang butuh dibantu gitu dan kita memperkenalkan diri, ngobrol santai aja dulu. Nanti biasanya dia juga akan ngalir. Enggak tiba-tiba nanya, aku lihat kamu murung, kamu kenapa sih? Enggak gitu ya. Tapi tanya dulu, kamu sendiri aja gitu. Misalnya kamu lagi sendiri aja, aku boleh duduk di sini enggak gitu. Terus ya udah nanti buat itu mengalir, nggak usah pakai kayak langsung apa yang terlihat terus teman-teman tanya kamu kenapa ini gimana gitu. Bahkan kalaupun misalnya dia murung dan dia jadi kayak bisa mengeluarkan unek-uneknya walaupun bukan tentang masalahnya, itu tuh stress release loh buat dia. Itu tuh membuat dia jadi kayak merasa lebih nyaman, lebih berdaya gitu. Paling tidak dia ngerasa bahwa dia punya orang lain di sisi dia dan seterusnya. Intinya adalah tadi tetap terapkan look, listen, and link tadi, gitu ya. Nggak bisa langsung mendengarkan, lihat dulu situasinya, kemudian building rapport dulu, bangun hubungan yang positif dulu dengan respon-respon yang menenangkan, bukan bertanya. Kira-kira gitu. Semoga kejawab ya. Respon yang menenangkan bukan dengan bertanya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak nih dari admin Kamil dari Jogja. Gimana katanya kalau ada temen lah yang sebetulnya dia butuh pertolongan dari profesional gitu, tapi dia nggak mau gitu. Nah, ini juga yang mungkin agak nyambung. Kondisi orang butuh bantuan profesional tuh kayak gimana sih? Kadang kan kita sebagai di RK gitu ya sering sekali nemuin belum tahu batasan yang benar-benar pas dia butuh profesional ataupun hanya teman cerita biasa aja. Silakan Mbak. Oke, ini pertanyaannya makin berbobot gitu. Oke, gimana cara kita menghadapin penyintas yang nggak mau pergi ke tenaga profesional? Oke, kita harus pahami dulu teman-teman, orang-orang di Indonesia tidak semuanya sadar akan pentingnya istilahnya kesehatan mental, gitu ya. Ada banyak orang yang merasa datang ke tenaga profesional psikolog itu adalah hal yang tabu, sesuatu yang apaan sih gitu. Padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, atau mungkin datang ke psikiater gitu ya. Pokoknya tenaga profesional yang kaitannya dengan mental itu adalah hal yang tabu. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu, ya. Jadi kita nggak bisa juga nih maksa orang lain untuk langsung berani, karena bisa jadi tadi dia punya value yang beda, dia berasal dari latar belakang yang berbeda. Itu yang disebut juga tadi bahwa kita harus menyesuaikan dengan latar belakangnya mereka. Kalau maaf ya, kayak misalnya di pelosok-pelosok gitu tuh kan masih mikir ya yang nggak usah lah ke psikolog, itu kan orang gila, atau ke psikiater orang gila gitu. Nah, jadi ada macam-macam kenapa orang kayak gitu. Nah, gimana caranya? Pertama, jangan paksa saat itu juga. Selama dia masih bisa, maksudnya tuh nggak sampai yang nyakitin dirinya sendiri, sampai bunuh diri gitu ya. Tetapi dia perlu untuk di-refer gitu ya. Tapi kan orang harusnya datang ke psikolog tuh dalam kondisi bahwa dia tahu kalau dia butuh, dia tahu kalau dia itu perlu. Kalau dia nggak terasa sama psikolog atau psikiaternya pun akan susah juga untuk sembuh, gitu. Jadi ini yang perlu dibangun dulu dengan cara apa? Pertama, edukasi orang-orang terdekatnya misalnya. Jangan-jangan dia juga takut ke psikolog atau ke psikiater, tenaga profesional lainnya, karena ketika dianya mau nih, tapi dia akan di underestimate nih sama anggota keluarganya, gitu. Akhirnya dia nggak berani, sering kayak gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tidak hanya mengedukasi si orang ini, tapi juga orang-orang terdekatnya yang menjadi support sistemnya dia, agar dia juga ngerasa bahwa oh
ke psikolog tuh bukan hal yang tabu, ke psikiater tuh bukan berarti kita sakit jiwa gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi edukasi dulu, lakukan pendekatan dengan cara menunjukkan bukti-bukti nyata, data-data bahwa ini loh orang yang nggak, maksudnya nggak sakit jiwa aja tuh datang ke psikolog gitu. Jadi nggak semua orang sakit jiwa yang datang ke psikolog, orang yang sebenarnya baik-baik aja pun tapi pengen self improvement, buat pengembangan diri, buat apa pun mereka datang gitu. Nah, itu perlu perlu kita kasih tahu perlahan-lahan based on data, atau mungkin eh, apa, temukan orang yang pernah datang ke psikolog dan cerita pengalamannya gitu. Jadi hal-hal semacam itu bisa kita upayakan, jangan memaksa karena akan percuma juga. Gitu ya teman-teman, kira-kira gitu. Semoga kejawab ya. Oke, semoga menjawab Adin ya, karena emang ya kerasa banget Mbak stigma negatif soal layanan konseling, datang ke psikolog itu masih sangat buruk sekali di mata masyarakat, apalagi orang-orang yang belum teredukasi, punya akses informasi sama isu kesehatan mental gitu ya. Nah, itu salah satu mungkin layanan edukasi, konten-konten di Instagram yang aku teman sering share. Salah satunya adalah upaya kita untuk mengedukasi akan pentingnya bahwa kesehatan mental itu penting, dan ketika mereka mau konsultasi pun ke psikolog nggak apa-apa gitu. Itu hal yang normal, sama seperti halnya ketika kamu sakit datang ke dokter gitu. Betul. Tadi kayaknya saya belum jawab satu hal ya. Mas Jutana bilang apa, Ya, batasan-batasan di orang buruk ya. batasannya aku mau Oke. notice lagi nih. Batasannya apa? Ya, gini teman-teman. Orang itu kan dikatakan sebetulnya butuh bantuan itu ketika dia menunjukkan reaksi-reaksi yang tidak berdaya. Artinya itu gini, orang dapat tekanan yang luar biasa, tapi dia masih menjalankan fungsi sehari-harinya dengan baik, gitu ya. Masih kayak misalnya masih berangkat kerja, masih bisa interaksi sosial, masih bisa ini, masih bisa itu, gitu. Ya sebenarnya dia nggak perlu ke apa namanya, nggak harus urgent ke psikolog atau ke tenaga profesional lainnya, gitu. Jadi batasan yang paling penting adalah sesederhana bahwa ini orang bisa nggak sih ngejalanin fungsi-fungsinya sehari-hari, fungsi sosialnya, gitu ya. Apa namanya? Terus misalnya pas dia bekerja dia dia produktif apa enggak gitu, atau sebenarnya kayak ya dia nggak nyakitin dirinya tapi kayak males aja, kayak nggak berdaya aja. Nah, itu something trouble ya kan, yang berarti jangan-jangan ada hal yang perlu diberesin. Kalau ternyata dengan bercerita melalui, maksudnya dengan teman-teman RK kok misalnya masih juga belum belum terurai gitu ya masalahnya. Jadi kadang akarnya itu harus dicari dengan bantuan tadi tenaga profesional gitu. Ada teknik-tekniknya gitu yang untuk tadi menggali si akar tadi. Nah, makanya kalau orang sudah nggak berdaya, sudah banyak hal support yang kita bisa berikan ke dia, tapi juga dia nggak kembali berdaya, nah mungkin dia perlu untuk di-refer, dihubungkan kepada tenaga profesional untuk menemukan akar tadi, sehingga dia jadi nemu ujung masalahnya dan apa namanya menyusun kembali gitu puzzle-puzzle yang berserakan tadi gitu. Oke. Ya, Dari kira-kira gitu. kata kuncinya di kondisi apakah orang ini masih bisa berdaya apa enggak menjalankan fungsi sosial di keluarga, di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan, masih bisa produktif atau enggak, itu salah satu indikator apakah orang ini udah butuh bantuan profesional atau belum gitu ya. Betul. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Anissa kalau nggak salah. Gimana caranya melatih empati katanya. Kita belum latihan memang nih, tadi emang sudah disampaikan materinya, caranya. Ya. Tinggal latihannya mungkin, prakteknya mungkin ada simulasi. Ya, prakteknya ya. Habis ini kita simulasi, tapi saya mau ngasih tahu sedikit dulu. Melatih rasa empati itu sebenarnya adalah pertama kita aware dulu gitu. Sadari dulu bahwa kita itu sedang berupaya memposisikan diri dengan dia,
Artinya memahami situasi dia, tapi tidak larut dengan istilahnya kesedihannya misalnya atau kemarahannya gitu. Ya, kadang kita ngerasa kita berempati, tapi kita sebenarnya bersimpati. Contoh kayak orang lagi nangis sedih banget, yang ada kita yang kebanyakan nangis malah lebih lebih besar suaranya, teriak-teriaknya gitu ya. Nah, ini nggak pas. Jadi pertama kita harus sadari dulu bahwa kita di posisi yang seperti apa gitu ya. Lalu kemudian dengarkan apa namanya, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka apa namanya ceritakan, sehingga kita bisa memaknai dengan objektif tadi kondisi dia itu sebenarnya apa. Karena kalau kita tidak maknai dengan objektif, bisa jadi kita jadi kayak misalnya dia cerita bla 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 bla, terus kemudian kita jadi kayak membangun asumsi, ya kamu begini ya, gara-gara kamu lah begitu. Nah, akhirnya kita nggak bisa berempati dalam proses itu. Yang ada kita jadi kayak respon kita cuman, ya iyalah kamunya diginiin makanya. Nah gitu. Itu juga cara kita untuk bisa berempati, ya. Dan pastikan bahwa kita tuh nggak sama orang lain. Nggak bisa kita menyamakan standar kita dengan standar orang lain, gitu. Jadi ingat bahwa setiap orang itu batas toleransinya beda-beda, pengalaman hidupnya beda-beda, perjalanannya beda-beda, ujiannya pun beda-beda. Maka dengan sadar akan itu secara utuh, membuat kita akan berempati terhadap kondisi, bahkan maaf nih, sebobrok apapun orang itu. Okay. Jadi kayak kita lebih ya menerima orang itu seapa adanya dia. Gitu. Menarik. Dan ini timbul pertanyaan nih, Mbak. Empati itu kan kita seolah merasa menjadi bagian dari dirinya, merasakan apa yang dia rasakan lah intinya gitu. Nah, untuk di kondisi itu, apa kita perlu pernah mengalami juga, misalkan, let's say dia pernah putus cinta, tersedih gitu. Nah, kita itu untuk bisa empati dengan kondisi dia yang sedih, bahkan tadi mau bunuh diri soal putus cinta, apakah kita pribadi harus sudah pernah mengalami putus cinta dan sedih juga gitu, atau ya itu hanya skill, kemampuan yang kamu nggak perlu ngalamin dulu gitu. Ya, ini temanya putus cinta mulu ya. Karena malam minggu, Mbak. Oh iya, benar. Iya. Sepakat. Ya, jadi enggak. Jawabannya adalah enggak. Karena gini, kalau kita harus mengalami itu semua dulu baru kita bisa berempati, berarti tidak ada psikolog yang, atau mungkin psikiater, atau mungkin teman-teman RK yang akan bisa berempati secara utuh kepada siapapun. Gitu. Karena apa? Karena kan ya tadi kita pasti akan mengalami jalan yang beda-beda ya. Jadi gini, apa yang membuat kita sebenarnya mudah berempati kepada orang lain bukan karena kita sudah pernah mengalaminya, tetapi kita mencoba tadi untuk melihat secara objektif, mencoba untuk menelaah setiap kondisi dia itu dengan perspektif dianya, bukan perspektif kita. Contoh, mungkin kita punya pengalamannya kayak ya punya pasangan gitu atau pacar gitu yang baik-baik aja dan seterusnya gitu ya, sampai kita kok kayaknya susah banget berempati karena kita cuman based on our experience gitu loh, kita cuman dari pengalaman kita doang gitu melihat situasinya dia, kita tidak mencoba untuk melihat situasinya dia sebagaimana yang dia rasakan. Akhirnya ya kita cuman berasumsi ya karena kamunya saja yang terlalu lebay, karena kamunya saja yang ini gitu. Ya. Jadi kuncinya adalah itu tadi. Lihat seapa adanya dia. Oke, kita langsung simulasi kayaknya nih biar lebih real, dan teman-teman juga mungkin ada yang mau berkontribusi nggak nih buat kita latihan empati, Mbak ya? Ini mungkin bisa di stop share dulu, terus kemudian kita coba latihan sedikit ya, latihan untuk dua orang aja mungkin ya. Untuk kira-kira kayak lagi sesi mau PFA nih. Nanti di sini Mas Jutana fungsinya sebagai orang yang butuh bantuan. Silahkan di sini mungkin akan ada volunteer
teman-teman volunteer yang mau mencoba untuk menjadi orang yang memberikan pertolongan, istilahnya melakukan PFA. Nanti kita akan lihat, saya akan berikan feedback deh, misalnya part mana yang sudah sesuai, part mana yang kayaknya mungkin perlu diubah atau perlu diperbaiki responnya dan seterusnya. Ya, silakan. Siapa ya di sini yang berkenan sebagai volunteer? Ayo siapa? Boleh admin Kamil atau Elsa, Caca, siapa aja boleh Mbak ya? Boleh. Boleh. Silahkan mau Felicia, Kak Dinda, Maila, boleh siapa aja. Nanti simulasi buat gimana sih empati itu sebetulnya, nanti dikasih feedback sama psikolognya langsung nih, biar kita lebih paham gitu. Selama ini yang kita lakukan itu simpati atau empati sih sebetulnya. Makanya kita coba simulasi teman-teman untuk sama-sama kita belajar. Jadi nanti kayak ngobrol gitu ya, Mm-mm. ceritanya apa namanya Mas Jutana berakting sedang membutuhkan bantuan. Case-nya terserah putus cinta lagi Oke. juga boleh. Nah, Oh, nanti gimana cara meresponnya itu kita coba belajar bareng-bareng. Silahkan. Ada yang Case mau? case-nya kayaknya yang relate banget sekarang tuh lagi apa PKKPM dan banyak orang yang COVID dan banyak yang isoman, Mbak. Oke. Oh iya benar-benar Mungkin aku benar Kak. juga Iya, betul. Silakan, boleh. aku mau cerita tentang kondisi isoman yang karena pemula isoman ini jadi ya nggak nyaman, banyak BT-nya lah. Nah, Hmm, ada nggak teman-teman yang mau jadi partner buat simulasinya nih? Ada nggak? Yuk, Silakan. aku masih malu-malu nih. Malu-malu nih kayaknya nih. Kak Parsetia, Kak Helis, Rista, Kak Ferry Gunawan. Ayo, Kak Lutfi. Siapa aja boleh, silakan. Ada yang berkenan, teman-teman? Atau Kamil, mau Kamil? Yuk, Kamil. Oh, Kak. Halo. Ayo, ada Caca, Halo, Kamil, masuk. Kak. Terima Kamil, kasih sudah mau nih Mbak Admin Kamil. Boleh nggak tapi sambil dibuka videonya karena kita juga pengen nanti kasih oh ya. feedback di ekspresi dan seterusnya ya. Oh ya, sebentar ya, Kak, pakai jilbab dulu. Oke. Kita beri applause dulu nih buat Kak Kamil. Kita Oke. kasih reaction. Nah, aku nanti ceritanya tadi ya, konteksnya lagi isoman dan ya nggak nyaman, bete, boring, pengen cepet keluar sebetulnya cuman karena nggak boleh, terus ya kesepian juga sebetulnya. Kan kasus yang mungkin apa ya, sekarang banyak dialami dan sebetulnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu urgent apa ya, bahaya banget, cuman kondisinya bisa mungkin bagi sebagian orang akan beda gitu ya. Kesepian dalam waktu 14 hari itu kan lumayan, Mbak. Oke, Kasihan. Kamil, siap? Siap, Kak. Oke, Oke. Bismillah ya. Eh, saya mau cerita ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya sudah 10 hari lebih saya harus diam di rumah, isoman karena terkonfirmasi COVID sejak tanggal 24 kemarin dan itu tuh bikin saya tuh nggak nyaman banget karena tiap hari harus di rumah, bete juga iya, terus ya bingung mau ngapain. Saya kan lumayan senang keluar, jalan-jalan, aktif kegiatan gitu. Dan ketika di kondisi sekarang itu harus diam di rumah aja, ya bukan saya banget gitu loh. Saya tuh kan biasanya pengennya keluar main, terus aktif kegiatan. Tapi di sisi lain saya juga agak bentrok sama pikiran saya kalau saya keluar kan nanti ngebahin orang lain juga gitu. Jadi hati itu pengen keluar tapi pikiran juga berusaha untuk logis jangan dulu gitu. Ya gimana ya? Saya juga tahu mungkin ini bukan cuma saya, cuman rasanya tuh nggak nyaman, bete, boring dan kesepian juga sebetulnya. Butuh teman ngobrol yang bener-bener fisik gitu. Udah 10 hari loh nggak ngobrol sama orang dalam bentuk wujud di depan, hanya mungkin chat gitu.
Itu sih ke kondisi kondisi saya sekarang, dan ini juga masih dalam kondisi harus isoman. Ini juga masih batuk. Harapannya sih biar segera sembuh ya. Biar segera sembuh dan pengen cepet bisa main lagi, bisa ke RK lagi gitu. Ketemu sama teman-teman yang lain, Amin. bikin kegiatan bareng. Ya ini juga malamnya harus saya di RK ini jadi moderatornya. Tapi ya gitu mungkin. Ini relate sih. Ya Kak. Yang pertama, semoga Kak Jutana bisa cepat sembuh ya, karena Amin. situasi seperti ini emang perlu kondisi tubuh yang fit ya. Dan ya kalau saya dengar dari Mas Jutana tadi, Mas Jutana sebenarnya kayak pengennya bukan aku banget nih kalau di Iya, rumah aja, tapi mau nggak iya mau benar. keadaannya harus kayak gitu. Harus stay di tempat untuk isolasi mandiri, walaupun ini bisa dibilang perdana banget ya Kak ya, Iya, buat isolasi mandiri. aku tuh masih pemula soal isoman. Aduh, Iya benar-benar. Tapi ya semoga Kak Jutananya bisa cepat pulih amin, dan amin, amin, semangat terus. amin. Terima kasih Adnin. Iya, sama-sama. Oke, itu mungkin Mbak ya simulasinya cukup atau Atau lagi Kak? gimana nih? Ntar kita Oke. kita tunggu pendapat judgesnya dulu nih. Oke. Yes apa no nih? Nih anak-anak pada banyak kompor ya di sini. Iya, Kata dia. aduh. Tapi kita kasih applause dulu nih buat Adnin Oke, Kamil. terima Terima kasih kasih sudah Adnin. berani gitu ya, sudah mau mencoba. Oke. Tadi kan dimulai dari ya mungkin karena emang situasinya lagi dibuat-buat gitu ya. Jadi ya kita juga nggak bisa yang benar-benar harus benar-benar dari awal tadi look, listen, and link gitu-gitu kan ya. Karena emang ini kondisinya pertama dari Zoom dan situasinya emang di setting. Jadi emang jatuhnya nggak terlalu natural. Tapi tadi kita ada beberapa hal yang dari simulasi yang singkat tadi. Saya mau kasih sedikit feedback ya. Feedback ini harapannya untuk membangun, untuk membuat teman-teman makin semangat untuk berlatih gitu ya. Karena ingat namanya menolong itu juga butuh skill ya, nggak sekedar menolong gitu. Tadi saya coba untuk pin gitu apa namanya videonya Mbak Adnin. Jadi saya mencoba untuk melihat ekspresinya, mencoba untuk melihat feedback apa yang dia kasih. Feedback itu kan nggak selalu bentuknya kalimat ya, tapi juga anggukan gitu ya, tatapan mata. Tadi itu sudah ada di Mbak Adnin. Jadi ketika Mas Jutana ngobrol, Mbak Adnin mencoba untuk benar-benar memperhatikan, melihat, sesekali juga menganggukkan gitu ya. Tapi mungkin di situ kita perlu untuk mungkin tadi ada senyum-senyumnya karena Mas Jutana juga ketambil ketawa-ketawa kan ya. Jadi reaksinya pun menurut saya relate Jadi gitu ya. Oke. Ya, jadi nggak selamanya kok ketika orang ini benar-benar di grup di komen Caca ini pengen ketawa. aduh, kompor Caca. Jadi nggak selamanya juga respon ekspresi nonverbalnya kita itu selalu dengan kayak yang bersedih gitu ya. Kadang mungkin ya Kak, kalau dia memang lagi mencoba untuk misalnya dia lagi mencoba untuk kuat dan sambil tersenyum kayak Tegar gitu. nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, aku sudah bahagia karena bisa melewatin ini dengan baik. Nah, kita boleh menunjukkan ekspresi empati tapi juga sambil tersenyum. Tersenyum bukan yang tersenyum cekikikan ya, tapi kayak tersenyum yang menunjukkan bahwa kita bangga loh sama dia, bahwa dia sudah melewati itu gitu. Senyum yang kayak gitu ya, beda dengan kita yang senyum-senyum cekikikan sendiri kan beda. Nah, jadi itu sudah ada tadi ya di Mbak Adnin. Dan kadang terkait tatapan mata pun kita juga harus ngontrol ya teman-teman. Kita harus sadar diri. Contoh kalau saya ini kan tipe mata saya tuh kadang
kalau memang melotot tuh kayak ngajak orang berantem. Tapi juga kadang saya tuh kayak agak ngantuk kelihatannya karena emang matanya tuh kayak gampang merah dan seterusnya gitu. Jadi saya mencoba untuk mengontrol juga. Makanya ketika mendengarkan kita juga butuh sadar, hadir penuh saat ini, kini gitu ya. Mindful lah istilahnya Mindful. gitu. Ya, jadi kita juga bisa mengontrol. Kadang kan kita nggak sadar gitu ekspresi kita tuh kayak misalnya tadi dia cerita ya, aku mau bunuh diri soalnya pacar aku bla bla. Terus kita langsung hah gitu ya. Ekspresi kita udah melotot terus kayak hah gitu. Itu juga nggak bagus. Tapi tadi Mbak Admin sudah melakukan itu dan saat memberikan feedback. Nah, ini tadi eh, bukan feedback ya kayak saya sih belum menemukan parafrase tadi ya atau refleksi dari makna, refleksi dari perasaan yang memang sesuai dengan maksudnya yang mirip dengan contoh tadi gitu ya. Lebih kayak mengkonfirmasi kayak kalau tadi oh ya karena Mas Yutana pertama kali ya kayak gini makanya jadi begini ya. Itu juga lumayan sih gitu ya, tapi mungkin perlu pakai refleksi perasaan kayak misalnya berarti Mas Yutana saat ini sedang merasa lelah ya karena 14 hari di apa namanya di Dikurung di rumah terkurung gitu ya. Terus kadang kita nggak perlu menambahkan belum perlu menambahkan embel-embel nggak apa-apa itu wajar kok semua orang misalnya mengalami hal itu kok buat yang isoman ngerasain hal yang sama misalnya. Kadang itu tidak diperlukan apalagi di awal-awal pembicaraan kenapa? Karena orang jadi ngerasa ya kenapa lu sama-samain gue sama orang lain gitu. Ya, jadi kayak kadang kita perlu agak berhati-hati gitu ya untuk menyimpulkan wajar dan tidak wajar dan seterusnya gitu. Kecuali kalau dia sudah merasa bahwa kayaknya aku sendiri deh yang ngalamin kayak gini, nggak ada orang yang ngerasain kayak yang aku rasain. Nah, baru kita boleh untuk oke sekarang kamu ngerasanya sendiri dan seterusnya. Eh, Kenapa kamu merasa begitu? Karena memang ini sesuatu yang nggak normal, yang sebelumnya nggak pernah kita rasain, kita temukan kondisi ini. Makanya kamu merasa apa namanya merasakan hal yang sekarang, kayak ngerasa capek gitu-gitu ya. Jadi emang kalimatnya harus diurai gitu, bukan melihat bahwa itu sebagai sesuatu yang wajar aja, tapi membuat si orang ini paham kenapa dia merasakan itu gitu ya. Oke. Terus kemudian apalagi ya tadi Mbak Adnin sih overall oke. Overall oke. Tinggal dimantapkan lagi aja ya latihan untuk lanjut ke linknya menghubungkan kayak misalnya nanti misalnya Mas Jutana bilang aduh aku tuh sekarang udah mulai sesek-seseknya itu kayak kebangun karena khawatir akan kematian misalnya dan seterusnya ada kan orang yang sampai kayak gitu. Nah kalau itu sangat mengganggu mungkin dia butuh tenaga profesional dan dihubungkan misalnya gitu ya. Oke, semoga ada gambaran ya teman-teman. Iya, tapi overall oke ya, tinggal mungkin Oke, ya tetap butuh good. latihan Aku kasih lope-lope nih. Oke, lope-lope buat Kasih lop sekebon. Lope-lope sekebon. Oke, Kak Cici juga makasih nih udah dikomborin dari tadi. Oke, teman-teman, sampai lupa nih. Seperti biasa ada absensi yang harus teman-teman isi di kolom chat, nanti admin kirim linknya, silahkan diisi untuk evaluasi kita bersama terkait pas relawan yang ke-6 ini. Oke, Mbak Egum ini udah nggak kerasa, ternyata jam 9 lewat. Karena ya mungkin terlalu nyaman, terlalu asik dengan materinya, dengan tadi alhamdulillah simulasinya. Kita mungkin langsung ke sesi akhir aja ya, kesimpulan. Tapi sebelum saya ngasih kesimpulan, biasanya ada kapur siri atau mungkin closing statement dari narasumbernya, dari Mbak Egu. Silakan, Mbak. Oke, wah pakai closing statement ya. Intinya Yes. adalah teman-teman tadi ya, karena ini tentang PFA, kuncinya adalah kita harus selalu perlu mengingat bahwa
orang itu punya kondisi yang beda-beda dan nggak bisa kita samakan. Dan sebelum kita mau menolong orang lain, tolonglah diri kita sendiri dulu agar kita bisa kayak apa ya, membagi rasa aman gitu pada orang lain, kitanya dulu yang harus aman, membagi rasa nyaman, kitanya dulu yang harus nyaman gitu ya. Itu aja sih, dan semoga teman-teman juga makin meningkat skillnya dan menjadi apa ya, orang-orang yang bisa membantu kami semua. Sebenarnya teman-teman relawan ini adalah orang-orang yang membantu tenaga profesional, apalagi mengingat sekarang kondisi lagi kayak gini, pasti orang lagi butuh teman cerita, butuh untuk stress release, dan teman-teman adalah jalannya gitu ya. Jadi semangat untuk upgrade kemampuannya. Kalaupun teman-teman membutuhkan jawaban-jawaban atas pertanyaan setelah mengalami proses mencoba PFA, silahkan boleh kontak saya, DM aja di Instagram. Biasanya saya akan respon, walaupun kadang agak slow respon ya teman-teman. DM aja. Nanti biasanya saya akan VN, voice note, dan menjawab pertanyaan teman-teman peserta pelatihan. Kayak gitu ya, silahkan aja kalau ada yang mau ditanyakan, boleh melalui Instagram. Saya kira gitu Mas Ditana, selamat teman-teman semuanya. Akun IG-nya Mbak, notis Mbak, @egume ya kalau nggak salah. Iya, @egume gimana? Ntar aku tulis di ini deh. E-nya Di 2 apa kalau nggak namanya? Aku tadi cek. Di chat, kolom chat. Silahkan aja nanti DM Nah, itu, aja silakan, kalau misalnya boleh mau tanya-tanya ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berlatih. Oke, silakan nanti kalau yang masih punya pertanyaan, karena mungkin pertemuan kita sejam setengah ini sangat kurang cukup untuk menambah wawasan skill teman-teman semua. Jadi boleh banget untuk DM Mbak Egum, tanya hal-hal yang teman-teman pengen ketahui lebih lanjut, terutama soal PFA. Oke, sampai di akhir kita akan segera closing. Jadi aku mau ngasih kesimpulan dulu, walaupun sebetulnya dengan materi yang keren banget ini, banyak banget juga, akan sulit disimpulkan dalam beberapa kalimat gitu. Tapi katanya nih orang itu lebih mudah untuk mengingat satu hal kalau nggak dinyanyiin, dibuat singkatan. Aku pengen buat singkatan di pertemuan kita kali ini sebagai sebuah kesimpulan. Yang pertama PFA, kalau teman-teman agak sulit mengejanya mungkin bisa dengan P3. Pertolongan pertama psikologis, ingetin itu. Tekniknya namanya P3, pertolongan pertama psikologis. Kemudian yang ketiga L3, ini prinsip di PFA. L3 itu apa? Look, listen, link. Oke, jadi P3 tadi pertama psikologis, kedua L3 look, listen, and link, dan terakhir adalah yang don't-nya. Kalau tadi mungkin L3 itu do ya, atau prinsipnya yang harus dilakuin, look, listen, link. Dan yang don't-nya adalah 3M, memberi nasihat, mengoreksi, dan mengevaluasi. Itu mungkin sedikit kesimpulan yang bisa aku sampaikan, dan nanti teman-teman juga akan dikirim materinya ke grup masing-masing untuk lebih bisa belajar lagi ataupun ada beberapa poin yang kelupaan. Ya, mari kita tutup pertemuan kita di malam hari dengan bersama-sama melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum ditutup kita foto bareng seperti biasa. Ya, aku tutup dulu aja ya. Aku minta maaf sebagai moderator kalau ada kesalahan, dan untuk Mbak Egum, teman-teman tim rumah konseling, teman-teman relawan, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya dan antusiasmenya di kelas relawan 6 kali ini. Oke, saya tutup teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.